Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah, masih melanjutkan perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Insyaallah pada 2 pekan yang lalu kita sudah sampai larangan yang ke-20 ya. Sekarang kita memasuki larangan yang ke-21, al-isyaratu bil yadain ilal janibain inda taslim. Isyarah ya, isyarah dengan tangan itu kan ya, ke kanan atau ke kiri ketika salam. Suka ada itu ketika orang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Pernah ngelihat? Nah, ini dilarang. Wa hadhil isyarah inda taslim muntashirah baina awamir rijali wa nisa. Jadi isyarah ketika salam muntashirah, ini sudah menyebar, sudah banyak dilakukan oleh orang-orang awam ya, oleh orang-orang awam, baik laki-laki ataupun perempuan. Wahia manhiyun anha fi shalah. Padahal isyarah ya, ini dilarang ketika kita dalam keadaan salat. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah annahu qala, dia berkata, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulna, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa asyara biyadihi ilal janibain, dan isyarah dengan tangan kedua sisi, maksudnya ke kanan dan ke kiri. Ketika ke kanan assalamualaikum, isyarah assalamualaikum begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alama tu'mi'una bi aydikum ka'adnabi khailis sumsin, innama yakfi ahadukum ayyadu'a yadahu ala fakhdihi summa yusallim ala akhi man ala yaminihi wa shimalih. Kata Nabi, kenapa kalian berisyarah dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar ya, seperti ekor kuda liar? Sesungguhnya cukup bagi salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di pahanya lalu mengucapkan salam kepada saudaranya, yaitu yang ada di sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya. Ya, tidak usah isyarah begini, cukup saja kalau udah selesai ini posisi tangan tetap di atas paha kita, kemudian kita cukup mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Jadi tidak harus berisyarah. Jadi ini adalah ya, dulu sahabat berisyarah dan ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ke-21-nya. Yang ke-22, musabaqatul imam fi shalah, mendahului imam di dalam sholat. Imam disalib ya, jadi kalau kita sedang berjamaah tidak boleh menyalip imam ya, tidak boleh menyalip imam, tidak boleh mendahului imam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya.
Ya, hadisnya yaitu Nabi SAW bersabda, amma yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alullahu suratahu surata himar. Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam atau mendahului imam, Allah akan menjadikan kepalanya kepala keledai, atau Allah akan menjadikan bentuknya menjadi bentuk keledai, rupa keledai. Nah, ini ancaman ya bila umpamanya ya imam belum bangun, terutama adalah ketika ruku, banyak imam masih ruku tapi kita sudah bangkit dari ruku, atau imam masih sujud kita sudah bangkit duluan ya dari sujud. Ini kan berarti mendahului imam. Dan bukan hanya dalam hal itu saja. Nah, ini banyak ya, terutama biasa suka menyalip imam itu ketika mau sujud, terutama imamnya yang baca takbirnya panjang dari atas. Coba kan, Allahu Akbar. Nah, biasanya begitu imam Allah, itu makmumnya semuanya sentak, bahkan imamnya disalip. Apalagi kalau imamnya sudah tua, ya lelet gitu kan ininya. Hanya makmumnya udah pada sujud, imamnya belum nyampe. Nah, ini gak boleh, makanya anak ya, kenapa kalau mau sujud Allahu Akbarnya itu sudah di bawah. Nah, itu untuk menjaga supaya tidak diikuti, tidak disalib. Contoh kan, kalau kita dari atas nih ya, Allah, nah ini biasanya sudah pada turun. Tapi kalau begini, Allah, nah mereka baru turun. Jadi kalau kita Allahu Akbarnya sudah mau nyampe ke tempat sujud, ini tidak akan didahului oleh makmum. Tapi kalau Allahu Akbarnya dari atas, Allah, nah ini rata-rata kalau tidak didahului pun kadang-kadang dibarengin oleh makmum. Ya, sedangkan Iwan Fillah, imam, makmum ya, ngabarengin imam, ini hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Kecuali kalau ngabarenginnya dalam takbiratul ihram. Kalau bareng dalam takbiratul ihram bukan makruh, tapi tidak sah. Ya. Nah, ini ya, jadi usahakan gerakan kita ini harus selalu ikutin imam, ya, karena huruf atop itu kan fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, ruku, ya. Nah, ini pakai huruf fa. Kadang-kadang banyak jamaah, kadang-kadang imam sujud sudah bangun, Allahu Akbar, tapi masih ada jamaah nungging aja sujud. Gak boleh. Kalau mau sujud lama, sholat sendiri. Kalau berjamaah, ikuti komando. Ya, kalau imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan imam masih begini, udah diikuti. Tunggu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, baru kita bangun. Rabbana walakal ham. Begitu juga sujud. Tunggu dulu. Kalau imam sudah Allahu Akbar, baru kita turun. Ya, baru kita turun. Allahu Akbar. Terus begitu. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ya, jangan ngabarengin imam, jangan mendahului imam. Begitu juga kita jangan tertinggal dari imam. Nah, ini yang ke-22. Yang terakhir, ke-23, as-salatu bihadrati ta'am aw inda mudafa'atil bawl wal ghaid. Jangan salat kalau makanan sudah dihidangkan, makan malam sudah dihidangkan. Atau jangan sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau menahan buang air besar.
Ya, umpamanya ya, contoh kita bulan Ramadan ini, begitu azan maghrib kita kan langsung ya minum. Nah setelah minum jangan dulu sholat kalau makanan itu sudah disiapkan. Ya, kenapa? Karena kalau perut kita lapar kemudian kita sholat dan makanan sudah dihidangkan, sholatnya tidak akan khusyuk. Nanti sholatnya ingat apa? Ingat makanan, apalagi aromanya sudah tercium, ya sudah kebayang saja. Akhirnya sholatnya jadi apa? Jadi gak khusyuk. Makanya sering saya katakan, lebih baik sedang makan ingat sholat daripada sedang sholat ingat makan. Ya, maka kita makan dulu. Ini bagi yang lapar ya. Kalau yang nggak lapar ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang lapar jangan dulu sholat, kita makan dulu. Supaya nanti begitu kita sholat, insya Allah sholat kita bakal lebih khusyuk, sholat kita bakal lebih konsentrasi. Kenapa? Karena perut kita sudah tidak keroncongan lagi. Begitu juga kita tidak boleh kalau kita ingin buang air kecil, apalagi mau buang air besar, kemudian komat. Waduh, udah komat nih, saya mau buang air kecil. Jangan ikut berjamaah. Ya, jangan ikut berjamaah, buang dulu. Kenapa? Ini juga tidak akan khusyuk. Ya, tidak akan khusyuk. Apalagi kalau imam bacaannya suratnya panjang. Waduh, panjang lagi bacaannya. Nah, sementara kita mungkin nahan ini, nahan mules. Nantinya bukan khusyuk, malah kesel sama imam. Ya, nah makanya dilarang. Ya, jadi kalau kita mau buang air kecil, udah buang dulu. Apalagi mau buang air besar, buang dulu. Bagaimana kalau perut kita mules? Akhirnya lama sekali kita buang air besarnya. Akhirnya selesai berjamaah sudah selesai. Akhirnya kita tidak keburu berjamaah, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu termasuk uzur berjamaah. Ya, ini termasuk uzur berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam ya Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, la sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul ahbasani. Tidak ada sholat apabila makanan ya sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Nah inilah ya larangan sholat. Sekarang kita memasuki mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, tayakunul hadas al-mubtil lil wudu. Yakin berhadas yang membatalkan wudu. Yakin berhadas yang membatalkan wudu. Mana hadas yang membatalkan wudu? Contohnya buang angin. Ya, buang angin. Nah ini kan buang angin ini adalah membatalkan wudu. Nah ikhwan fillah, kalau kita sedang sholat, kita yakin betul bahwa kita kebanyakan buang angin, maka sholat kita batal. Bagaimana kalau hanya perasaan? Kita sedang sholat, kok perasaan ada yang keluar ini, perasaan saya buang angin ini. Bagaimana? Kalau baru perasaan, jangan berhenti sholatnya. Ya, jangan berhenti. Kenapa? Itu was-was yang sengaja ya dilakukan oleh setan. Perhatikan sabda Nabi SAW. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dulu adalah ada seseorang ya yang dia yaitu merasa ada sesuatu yang keluar, yaitu dia merasa berhadas. Lalu dia datang ke Rasulullah SAW, dia menceritakannya. Lalu kata Rasulullah, ya, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan.
Jangan berhenti dari sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Ya, jadi kalau kita merasa, waduh, kayaknya saya keluar angin ini, apalagi tadi saya habis makan ubi. Banyak kan biasanya kalau habis makan ubi biasanya suka boson, gitu ya. Wah, perasaan saya keluar tadi. Nah, kata Nabi, ya, selama tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, itu adalah hanya sekedar perasaan atau was-was yang sengaja ini dilakukan oleh setan. Ya, jadi kita ingat-ingat, tadi kita mendengar suara enggak, mencium bau enggak, nah itu enggak. Berarti kita tidak yakin hadas, ya, tidak yakin hadas. Nah itu sekali lagi, sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal, lanjutkan saja. Yang kedua, tarkus syartin min surutis sholah aw ruknin min arkaniha biduni udrin. Yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat, atau meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat biduni udrin, tanpa udur. Ya, meninggalkannya tanpa udur. Ada yang masih hafal? Coba, syarat sahnya sholat ada berapa? Coba, syarat sahnya sholat. Satu. Ayo. Syarat sahnya sholat satu. Hah? Satu apa? Satu, suci dari hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kedua, suci dari najis. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, menutup aurat. Kelima, masuk waktu. Itu rukun sholat. Ya, syarat sholat. Itu syarat sholat. Jadi, nah kalau kita ya, nih ya, kita meninggalkan salah satu yang tadi, itu berarti sholat kita tidak sah. Ya, kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, sah saja. Mana contohnya? Contohnya, kita datang ke daerah asing, kita bingung ini kiblat kemana, gitu kan ya? Kita tidak tahu arah kiblat dan tidak ada ya orang ya untuk bertanya, banyak kan? Dan mungkin kita juga gak bawa HP, karena di HP kan ada kan aplikasi tentang apa? Tentang arah kiblat atau kompas. Pokoknya kalau kita tidak tahu arah kiblat, kemudian akhirnya kita menghadapnya bukan ke kiblat, sah sholatnya? Sah, karena itu ada udzur. Ya, itu ada udzur. Atau kita sholat tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat. Kenapa tidak menutup aurat? Karena tidak ada. Contohnya, mungkin kita jalan-jalan atau di kampung, kita pulang kampung, pas kampungnya ada kali, ya, kalinya airnya bening banget, enak banget ini. Akhirnya kita ya mandilah di kali, baju semua ditaruh di batu. Tiba-tiba datang angin, itu baju kita terbang, ya, terbang ditiup angin, akhirnya hanyut. Waduh, baju hanyut, saya mau sholat, ya, saya mau sholat, bagaimana? Nah, ikhwan fillah, kalau bawa HP, telepon dulu saudara, ya, minta dikirim pakaian. Kalau tidak bawa, tidak mungkin kita pulang dalam keadaan telanjang, banyak kan? Bagaimana? Nah, ini sholat saja, walaupun tidak menutup aurat, tetap wajib sholat. Jangan sampai sholat ditunda, ya, dengan alasan karena tidak ada pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Tetap sholat pada waktunya.
Kenapa? Itulah yang disebut dengan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, itu namanya ada udzur, tidak jadi masalah. Atau kita meninggalkan rukun, ya, rukun sholat. Nah, rukun sholat itu mulai pertama adalah niat, ya, kemudian berdiri. Nah, ini berdiri adalah apa? Rukun dalam sholat wajib. Ingat ya, berdiri rukun dalam sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah, berdiri bukanlah rukun. Artinya, kalau sholat wajib selama masih bisa berdiri, tidak sah kalau dilakukan dalam keadaan duduk, atau ya, dalam keadaan duduk tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk, boleh kalau sholat sunnah. Cuma pahalanya dikurangi 50%, gitu ya. Nah, masih lumayan lah, masih dapat 50. Pokoknya malas nih ya, saya malas berdiri, sholatnya mau sambil duduk, boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Ini kan rukun. Takbiratul ihram, Allahu akbar, rukun. Ya, baca Al-Fatihah, rukun. Bagaimana kalau ada orang tidak baca Al-Fatihah karena belum hafal? Nah, ini namanya udzur. Berarti ada udzur. Ya, ada udzur. Orang tidak berdiri karena sakit, dia sholatnya sambil duduk, itu namanya ada udzur. Nah, sekali lagi ya, kalau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat atau meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Dasarnya diantaranya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda kepada sahabat yang sholatnya salah, ya, orang yang sholatnya salah, lama ro'ahu la yatma'innu fi sholati. Jadi Nabi sedang duduk di masjid, kemudian datanglah sahabat, lalu sahabat itu sholat, lalu sholatnya tidak tumaninah, rukunya, sujudnya tidak tumaninah. Maka setelah sahabat ini selesai sholat, lalu sahabat ini datang nyamperin Nabi dan mengucapkan salam, ya, lalu Nabi menjawab salamnya, lalu kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholat kamu karena kamu belum sholat. Jadi si sahabat ini adalah disuruh mengulang lagi sholatnya oleh Nabi SAW, dan Nabi bersabda, fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Kenapa orang ini dinyatakan belum sholat? Karena tidak tumaninah, rukunya tidak tumaninah, ya, sujudnya tidak tumaninah, seperti burung gagak matok makanan, cepet. Nah, itu tidak sah sholatnya. Karena tumaninah adalah rukun sholat, iwan fillah, rukun sholat tumaninah ini. Kan ada orang sholat taraweh, masya Allah, ya, ada sholat taraweh 20 rakaat ditambah witir 7 menit selesai. Kenapa? Karena sholatnya kayak orang dikejar anjing gila, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah, apa-apaan itu bukan sholat, iwan fillah. Karena sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, di antara rukun adalah tumaninah, ya, tumaninah. Nah, jadi kalau kita meninggalkan tumaninah, maka sholatnya tidak sah. Hati-hati ini ya. Yang ketiga, al-aqlu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Wah, masa iya ya, lagi sholat makan, Pak? Ada nggak yang lagi sholat makan? Yang dimaksud ya, kalau yang dimaksud makan di sini bukan ngambil piring, Pak. Lagi sholat ngambil piring, ngambil nasi dari bakul, bukan begitu. Termasuk kebanyakan ada orang sebelum sholatnya ngemut permen, gitu kan ya. Nah, ngemut permennya masih ada di mulutnya. Kemudian Allahu Akbar sambil ngemut permen. Nah, ini termasuk makan namanya, ya, makan, gitu kan tuh. Nah, ini adalah batal sholat kita, ya. Atau mungkin sebelum makan
kita makan sate. Nah, ada satu potong begini masuk di gigi kita karena giginya bolong. Masuk segini, begitu sedang sholat, wah ini ada sate ini. Nah ya, kemudian dikunyah sate itu, wih enak banget ini, dikunyah, ditelan. Nah itu termasuk makan. Ya, gak boleh, gak boleh. Qala Ibnul Mundir, Al-Imam Ibnul Mundir berkata, ajma'a ahlul ilmi ala ana man akala aw syariba fi sholatil fardi amidan ana alaihi i'adah wa kada fi sholati tatawu indal jumhur li'anna ma abtalal farda yubtilu tatawu. Kata Al-Imam Ibnul Mundir, para ulama sudah sepakat orang yang makan atau yang minum di dalam sholat wajib dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Begitu juga orang yang makan dan minum dalam sholat sunnah, menurut mayoritas para ulama itu juga sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang membatalkan sholat wajib membatalkan juga sholat sunnah. Nah, ya, makan dan minum. Yang kelima, yang keempat, pembatalan yang keempat apa? Al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah, berbicara dengan sengaja yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna natakallamu fis shalah yukallimu rajul minna sahibahu wa huwa ila janbihi fis shalah hatta nuzilat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Nah, kata Zaid bin Arqam, kami dahulu suka ngobrol dalam sholat. Ibarat bila ini bukan anak-anak, sahabat. Ya, para sahabat dulu kalau sedang sholat suka ngobrol, Pak, suka bicara satu dengan yang lainnya. Kayak anak-anak sekarang kadang-kadang kan, ya ada anak-anak kalau yang ikut-ikut sholat, biasanya ketika sujud atau apa suka sambil ngobrol begini, Pak, dengan orang yang ada di sampingnya. Dulu bukan anak-anak, para sahabat yang begitu. Ya, para sahabat yang begitu. Lalu turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238, yaitu wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah, ya, berdirilah, itu kan, karena Allah di dalam sholat dengan khusyuk. Nah ya, dengan khusyuk. Fa umirna bisukut, maka kami diperintah untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang berbicara. Nah jadi sebelum, kenapa dulu para sahabat suka ngobrol? Karena belum ada larangan. Ya, jadi bukan gini, wah masa sih sahabat kok sholatnya kayak begitu? Nah kenapa? Karena belum ada larangan, ibaratnya. Ya, belum ada larangan bicara di dalam sholat. Nah kemudian turunlah surat Al-Baqarah tadi ayat 238. Nah setelah turun ayat itu, maka kata Zaid bin Arqam, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Nah setelah turun ayat itu nggak ada lagi yang berbicara, ya, nggak ada lagi. Kemudian man takalama fi shalah nasiyan au jahilan, kalau ada orang yang berbicara ketika sholat karena lupa atau karena dia belum tahu hukum tidak boleh bicara dalam sholat. Nah kalau ada kayak orang bicara karena lupa, atau dia bicara di dalam sholatnya itu karena dia belum tahu bahwa kalau lagi sholat tidak boleh bicara, maka sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Seperti dalam kisah Muawiyah bin Al-Hakam, ya, dalam kisah sholatnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam itu ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah sedang sholat berjamaah, wa atosa rojulun minal kaum, tiba-tiba ada salah seorang jamaah yang bersin. Ya, ada
jamaah yang bersin. Lalu yang bersin itu mengucapkan fahamidallah, alhamdulillah. Begitu orang yang bersin alhamdulillah, lalu Muawiyah bin Al-Hakam mengucapkan yarhamukallah. Itu sedang sholat, ya, sedang sholat. Faja'ala nas yanduruna ilaih. Lalu ya, sahabat-sahabat pada memandang dia, pada ngelihatin dia lagi sholat itu, pada gini nih. Nah, ketika para sahabat, ya, para sahabat jadi melihatin dia, pakola, malah dia berkata apa? Ya, semoga kalian kehilangan ibunya. Malakum tanduruna ilaya, kenapa kalian pada ngeliatin saya? Gitu ya. Kenapa kalian pada ngeliatin saya? Nah, di sini hadisnya ya agak panjang. Nah, di sini iwan billah wa fihi annahu takalama. Di sini jelas ya, Muawiyah bin Al-Hakam berbicara di dalam salat. Tetapi wa anna salam lam yubtil salat. Tapi Nabi SAW tidak menyatakan batal salatnya. Buktinya apa? Nabi tidak menyuruh Muawiyah bin Al-Hakam untuk mengulangi lagi salatnya. Ya, tidak disuruh diulangi lagi salatnya. Kenapa? Karena Muawiyah adalah jahilan bil hukmi. Karena Muawiyah belum tahu hukum berbicara di dalam salat. Ya, belum tahu. Tapi Nabi hanya bersabda kepada Muawiyah bin Al-Hakam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Nabi hanya mengatakan apa? Sesungguhnya ya di dalam salat itu tidak pantas ada ucapan-ucapan manusia. Salat ya hanyalah tasbih, ya, baca subhanallah, takbir, dan membaca Al-Quran. Nah, jadi ya hanya dinasihatin Muawiyah bin Al-Hakam ini, tapi tidak disuruh mengulangi sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau orang berbicara di dalam sholat karena belum tahu hukumnya, maka sholatnya sah, tidak batal. Yang kelima, ad-dhahku alladhi yadharu fihi shawt, tertawa. Kalau kita sedang sholat tertawa, dan tertawanya itu alladhi yadharu fihi shawt, tertawa yang bersuara, ya, ngikik banyak Pak, apalagi kalau ngakak, ya, kalau ngakak semakin gede kan. Nah, ini yang bersuara. Wa huwa mubtilun lis-shalah bil ijma', kama naqalahu Ibnul Mundir. Jadi kalau kita tertawa sedang sholat, ini adalah batal sholatnya dengan kesepakatan ulama. Artinya ulama tidak berbeda pendapat, tidak ada perselisihan pendapat. Orang yang tertawa di dalam sholatnya, sholatnya batal. Bahkan wadalik li'anahu abhasu minal kalam, bahkan tertawa lebih jelek daripada bicara, ya, lebih jelek daripada bicara. Kenapa? Karena kalau orang tertawa di dalam sholat, itu sama dengan meremehkan sholat dan main-main dalam sholat, ya, main-main dalam sholat. Bagaimana kalau senyum? Kalau senyum tidak batal, ya. Mungkin kita sedang sholat, ada yang lucu, kita hanya sebatas senyum, tidak bersuara, nah itu gak batal. Amat tabassum fala yubtilus sholah. Adapun kalau senyum tidak membatalkan sholat. Lakin ingkana ligori udrin kuriha, tapi kalau senyumnya tanpa ada udur, makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Pernah nggak sedang sholat tertawa? Pernah nggak? Ada yang pernah sholat tertawa? Belum. Kalau senyum? Belum. Ya. Kalau saya pernah, hampir satu jamaah tertawa semua Ustaz. Waktu itu sholat di Masjid Al-Muhajirin, ya, sholat, ya,
Pas di samping saya pakai sarung kayak begini, sujudnya itu kakinya tidak rapat, tapi kakinya jarang begini. Nah, pas duduk di antara dua sujud, ada kucing masuk Pak ke sarungnya. Begitu dia duduk, kucingnya kegencet. Ya, di sini kucingnya bunyi, wak, wak, itu kan. Hanya dia hus, hus, hus. Itu semua hampir tertawa itu. Gak tahan menahannya. Saya yang pas ada di sampingnya Pak. Sampai imam salamnya, assalamualaikum, sambil nahan ketawa juga imam ini. Ya Allah ya Rabb. Nah itu pernah ya. Ini sholat itu kan sampai tertawa. Nah ada yang berapa orang batal sholatnya karena dia ngakak ketawanya. Itu akhirnya diulang lagi sholatnya. Kalau saya alhamdulillah saya tahan aja ketawa ini pada di samping saya. Akhirnya begitu selesai sholat, untung bapak pakai kolor. Ya, kalau nggak pakai kolor, wah ini udah babak belur ini. Gitu kan ya. Nah itu iwan billah. Jadi kalau kita sedang sholat tertawa ya itu batal, tapi kalau hanya sebatas senyum tidak batal. Nah seginilah yang membatalkan sholat. Cukup ada 5 ya, ada 5. Nah insya Allah ya untuk bulan depan 2 pekan yang akan datang kita nanti membahas tentang masalah al-kunutu fil faraid, tentang kunut ya. Nah kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita memasuki ke bab kunut ya, karena sebentar lagi juga mau isya. Kalau ada pertanyaan silakan, barangkali ada yang kurang paham ya, atau ada yang kurang jelas, mangga. Waalaikumsalam. Tapi kalau makan sudah berhidang, lebih baik kita makan dulu, setelah makan baru sholat. Tapi pada saat kita ikutin aturan tersebut, misalkan, tapi waktu sholat 35 menit lagi, kalau kita memutuskan makan, waktu sholat habis, apa yang mau kita lakukan? Apa sholat dulu atau makan dulu? Ya. Kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama, kalau kita makan dulu waktu sholatnya habis, maka sholat dulu ya. Kenapa? Karena sholat pada waktunya itu lebih wajib ya. Tapi kalau ahlu dohir seperti Imam Ibnu Hazm, makan dulu walaupun waktu sholatnya habis ya. Itu Imam Ibnu Hazm karena beliau adalah ahli dohir. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama, kalau kita makan dulu waktu sholatnya keburu habis, maka kita sholat dulu ya, sholat dulu. Itu adalah kita lebih baik ikuti jumhur ulama ya, mayoritas para ulama ya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ya buang anginnya mungkin sudah ini, atau buang air kecil atau buang air besarnya adalah sudah tidak bisa dipertahankan. Kalau kita dipertahankan malah sholat kita pun jadi kacau ya. Nah itu adalah batalkan sholatnya ya, batalkan sholatnya, jangan dilanjutkan. Karena kalau toh dilanjutkan pun dia adalah tidak akan khusus sholatnya, karena dia menahan ya, tadi menahan kentut atau menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Dibatalkan saja sholatnya karena karena itu akan mengganggu kehusuan di dalam sholat begitu. Jadi bukan hanya sebelum sholat kita sudah buang air kecil atau ingin buang air kecil atau buang air besar, termasuk adalah kita sedang sholat mau rakaat keberapa saja. Nah kecuali mungkin kalau lagi tasahud Pak ya, kalau lagi tasahud akhir, nah kita udah mau selesai, nah itu bisa saja kita tahan saja karena hanya sebentar lagi. Tapi kalau mungkin hanya baru ke rakaat pertama atau rakaat kedua, itu kan masih lama, maka kita lebih baik batalkan sholatnya kemudian kita berwudu ya. Wallahu alam. Itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat yang lain. Kurang khusyuk. Ya, itu tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi nilai sholat kita. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, apabila seseorang selesai dari sholatnya, maka dituliskan untuknya 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Artinya, kalau kita banyak sholat berjamaah, ya, kalau kita tidak makmum masbuk, otomatis lama sholat kita sama, ya, sama. Contohnya banyak kan, kita sholatlah taruhlah 10 menit. Nah, dari 10 menit itu ada yang dapat 1/10-nya, ada yang dapat 1/9-nya, ada yang dapat 1/8-nya, dan seterusnya. Dapat separuhnya itu sudah bagus. Nah, artinya kalau kita sedang sholat sudah Allahu Akbar, kemudian pikiran kita ingat kemana, itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi nilai dari sholat kita. Karena itu berarti kita kurang khusyuk namanya, atau tidak khusyuk. Ya, jadi sekali lagi, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi nilai sholat kita. Bisa jadi mungkin yang kita dapatkan cuma 1/10-nya dari 10 menit, gitu kan ya, atau 1/8-nya. Nah, makanya ya, inilah kita ketika kita pikiran seperti itu harus langsung dikonsentrasikan bahwa kita sedang ya menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita konsentrasikan, usahakan ketika pikiran kita banyakkan kemana, kita konsentrasikan bahwa kita sedang sholat, bahwa kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dibiarkan pikiran kita kemana-mana, ya. Nah, itu adalah diusahakan. Itu sekali lagi, itu tidak membatalkan, tapi mengurangi, ya, mengurangi nilai sholat kita. Mungkin kalau kita usul nilainya 10, tapi kalau kita ini bisa jadi mungkin nilainya 6, gitu kan ya, atau nilainya mungkin malah mungkin bisa juga merah, gitu kan nilainya, tapi sholatnya tetap sah. Itu. Ada lagi? Masih belum isya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan itu namanya baru perasaan. Kalau perasaan itu sebagaimana hadisnya tadi sudah disebutkan, selama kita tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, berarti itu hanya sekedar perasaan. Itu jangan berhenti sholat. Bahkan ada ya, nanti kerjaan salah satu setan ini kan ada, apabila azan dikumandangkan, itu kan setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Ya, kalau sudah selesai azan, itu setan datang lagi. Kalau iqamat dikumandangkan, itu setan lari lagi. Kemudian nanti udah selesai iqamat, dia datang lagi. Makanya kalau kita tidak rapat, disitulah diisi oleh setan-setan tersebut. Kalau kita safnya tidak rapat, itu diisi oleh setan. Nah, termasuk kalau kita sedang sholat, dubur kita itu ditiupin oleh setan tersebut. Bayangin ya, ditiupin, Mbak. Supaya apa? Supaya kita merasa bahwa kita itu buang angin. Ya, kalau ada yang bertanya, kok nggak ada kerjaan banget setan ya? Bukan nggak ada kerjaan, itulah kerjaannya. Dan ya, itulah kerjaan setan. Ya, kenapa? Karena setan itu selalu berusaha bagaimana supaya sholat kita itu rusak. Ini berusaha keras setan itu. Kenapa? Setan tahu bahwa ibadah ya yang pertama nanti dihisab pada hari kiamah adalah sholat, bukan ibadah yang lain. Makanya setan berusaha keras bagaimana supaya sholat kita rusak, ya, supaya sholat kita ini rusak. Nah, maka kita harus hati-hati, ya. Nah, makanya pertama jangan diberikan tempat untuk setan, Mbak. Makanya kita kalau ada yang longgar tetap kita tutup.
ya, supaya kita ini sholatnya lurus dan rapat, ya. Nah kalau kita renggang, nah disitulah diisi oleh setan itu, ya, diisi oleh setan. Begitu. Jadi kalau kita hanya perasaan, tidaklah batal, ya, selama tadi tidak mendengar suara atau tidak mencium bau. Paham ya? Nah, ya, iwan fillah, mungkin sampai di sini ya kajian kita. Nah, insya Allah ini sangat penting, Pak. Kita 2 pekan yang akan datang akan membahas masalah kunut, ya. Oh ya, silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kejadiannya pada sholat Jumat, dan saya pernah mengalami sendiri. Jadi ketiduran waktu sholat di sholat Jumat, karena kita sudah kerja lelah, terus ikut sholat Jumat. Ketika sujud atau ketika tahiyat akhir, kita ketiduran. Lalu sana udah salam, itu gimana? Ya. Begini, kalau masalah tidur, ya, ulama terbagi 8 pendapat. Dulu udah dibahas kalau di awal. Kalau masalah tidur itu adalah terbagi 8 pendapat. Nah, tetapi di antara 8 pendapat disimpulkan, kalau tidurnya pules, ya, tidurnya pules sama sekali tidak ada suara yang terdengar, ya, bahkan, nah, apa namanya, nah ini pun gak terasa, itu batal wudunya. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Tapi kalau tidurnya tidur ayam, gak batal. Mungkin antum ya tidur kelak tapi ingat lagi gitu kan, ya, nah, ingat lagi, nah itu gak batal. Karena mayoritas Jumatan hampir seperti itu. Ya, kadang-kadang ada yang gitu kan, ya, nah itu tidur ayam disebutnya. Nah kalau tidur ayam itu tidak membatalkan wudu. Tapi sekali lagi, kalau tidurnya pulas, ya, mau tidurnya sambil duduk, mau sambil apapun, kalau pulas tidurnya, pendapat yang kuat adalah batal wudu. Sekaligus berarti kalau batal wudu, batal sholat, ya, berarti sholatnya harus diulang, begitu, ya. Oke, iwan fillah, mungkin sampai di sini kajian untuk malam hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الله وملائكته يصلون